Selamat sore, sahabat Radius. Kita jumpa kembali dengan Radius Talk, Sinau yang Utama. Sudah lama rasanya nih nggak ketemu, kita ketemu lagi, masih tetap bersama Mas Aji Dedi Mulawarman, atau lebih kerennya sih Dr. Aji Dedi Mulawarman. Beliau pembina ya Mas ya, ketua pembina Yayasan Rumah Peneleh yang Utama. Kemudian sehari-hari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Mas, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, lama nggak ketemu ini. Hampir setahun ini ya. Setahun. Zaman ke Malaysia, saya di sini, saya ke Malaysia, zaman di sini. Iya. Ya, gitu ya Mas. Terakhir sampai dulu kita ngobrol belum tuntas, malah setahun baru bisa hampir setahun baru bisa lanjut kembali. Nih, ini gimana? Gini Mas, tempo hari kan kita sudah ngobrol tentang Pak Cokro, tentang bagaimana Bung Karno dalam tanda kutip ditemukan, dididik, kemudian dibesarkan oleh Pak Cokro dan oleh Pak Sosrokartono ya. Nah, Pak Cokro dan Pak Sosrokartono ini kan satu fenomena, Mas. Iya. Sebelum Pak Cokro mungkin ada intelektual Nusantara, tapi nampaknya gaya berpikirnya kan beda. Belum sampai kepada ide-ide dalam tanda kutip ide-ide kebangsaan, belum sampai ke ide-ide modern bagaimana membangun sebuah bangsa, mungkin belum sampai di situ. Nah, karena itu mungkin Mas Aji bisa menceritakan ada enggak latar belakang sampai ada satu zaman di mana melahirkan Pak Cokro, melahirkan Sosrokartono atau melahirkan tokoh-tokoh pemikir lain. Ya, jadi pasca ini kalau mau cerita kan sebenarnya pasca perang Diponegoro, perang Jawa. Dan perang di Sumatera, Perang Padri Imam Bonjol itu kan sama waktunya, 1830 seluruh Nusantara itu anak ambruk. Nah, ambruknya Nusantara itu kekuatan terakhir ada di Jawa, Jogja. Makanya sering disebut dengan Perang Jawa. Meskipun dengan tipuan-tipuan ya. Harusnya sudah menang. Dan waktu itu kan kalau kita tahu 1823, 1824 itu kan yang harusnya beliau jadi raja, tapi beliau nggak mau, diserahkan ke adiknya, si Pangeran Diponegoro itu. Padahal dia sudah dapat tongkat nih. Tongkat komandonya sudah sama komandonya sudah dapat nih. Tongkat beneran dan tongkat skala dan iskala sudah dapat tongkat. Nah, tongkatnya ini akhirnya dijadikan dasar untuk melakukan perang. Belanda habis-habisan, sudah hampir bangkrut itu. Makanya segala cara dibuat. Akhirnya 1830 di Magelang tangkap. Nah, dari situlah 1830 sampai 1870 ini periode Belanda harus mengambil kembali sumber daya untuk nutup utang, nutup kebangkrutan pemerintah Belanda waktu itu. Muncullah politik kultur stelsel 1870. Ini kultur stelsel itu kan agenda penanaman komoditas ekspor di seluruh Jawa, Sumatera dan lainnya, terutama Sumatera dan Jawa ya, yang itu tebu, kemudian tembakau, dan pada saat itu seluruh masyarakat diminta untuk menanam itu dengan pajak yang tinggi, dan mereka hanya dipekerjakan. Mereka punya tanah sendiri, tapi mereka disuruh bekerja, hasilnya diambil oleh Belanda. Siapa yang mengendalikan? Bukan hanya Belanda,
Nah ini kaum Amtenar yang dulu para raja-raja karena sudah tidak punya kekuasaan, mereka dijadikan bupati-bupati bangsawan-bangsawan ini, priai-priai itu suruh jadi bupati, suruh jadi kepala daerah lah sekarang itu, residen. Nah dari situ nginjak wong cilik jilat Belanda. Nah Pak Cokro ada di situasi itu nanti, dan itu memang banyak sih perlawanan ada. Tapi 1870 muncul di Belanda itu untuk memperkuat bikin yang namanya politik liberalisasi. Ya kayak sekarang ini ya, kasus Rempang, kasus ini kan politik liberalisasi, investasi masuk kemana-mana, kuat isu investasinya, dan terutama emas hitam mulai muncul, batu bara dan minyak bumi. Maka di Pangkalan Berandan, di Balikpapan muncul perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan Belanda, kereta api mulai muncul. Nah, modernisasi mulai hadir. Sebenarnya ya waktu itu ya kayak sekarang ini, santai gini, orang bisa, pada akhirnya Belanda membangun, termasuk Kota Malang kan. Kota Malang itu kan dibangun oleh Belanda. Makanya ketika perang tahun 1947 kan dihabisi itu. Bumi Angus. Di Bumi Angus Kota Malang. Kota Malang tidak ada dulunya. Yang ada Singosari, Pasuruan, Kabupaten Malang. Gitu. Kota Malang ini adalah benteng. Nah, 1870. Tapi ini kemudian disadari juga oleh Belanda. Kasihan juga orang-orang Jawa ini, katanya begitu. Tapi tetap aja menggunakan politik white man's burden itu, bahwa orang kulit putih yang harus berkuasa. Seperti ini akhirnya Afrika Selatan white man's burden. Tapi kemenangan parlemen Belanda dimenangkan oleh Partai Katolik dan Partai Sosialis. Nanti ini Snevely, SDV masuk ke Indonesia. Itu salah satunya karena 1901 ditetapkan oleh Ratu Belanda bikin yang namanya politik balas budi. Meskipun itu bukan politik balas budi sebenarnya, politik untuk memproduksi bukan sarjana sih, calon amtenar gitu ya. Calon amtenar baru yang cuman setara SMA dan D3. Amtenar itu pegawai pemerintah Hindia Belanda ya? Pemerintah Hindia Belanda yang itu harus patuh dengan sistem administrasi. Karena apa? Ini kan makin banyak duit masuk, makin banyak investasi, perusahaan harus dijalankan dengan logika kalkulasi bisnis. Makanya butuh nih pencatat administrasi, akuntan mulai muncul, manajer, tapi di level itu, di atas level manajer harus orang kulit putih. Tapi ada yang aneh ya, nanti Susilo Kartono sarjana pertama dan sebenarnya doktor pertama harusnya, tapi kemudian guru-gurunya mangkas dia, tumbang dia nggak bisa, ujian disertasi digagalkan oleh ya itu cerita yang lain. Makanya kalau ada orang pintar lain selanjutnya, itu Pak Susilo misalnya salah satu contoh. Nah, kalau kita lihat itu periode itu 1830 sampai 1870 muncul, kemudian 1870 politik liberal, 1830 harusnya berhenti 1870 kultur stelsel, perbudakan tanam paksa. Tanam paksa itu 1830 harusnya selesai, tapi terus sampai 1919. Kemudian politik liberal itu 1870 sampai 1942. Padahal harusnya dia berhenti 1919. Karena 1901 muncul politik balas budi, 1901 1919. Kalau kita potong irisan 1901 sampai 1919 muncul kesengsaraan yang luar biasa di negeri kita ini. Ya kalau mau ngiris sekarang yang di Indonesia bisa loh. Oh iya. Tidak usah ngomong itu. Iya, masuk curang. Nah, irisan itu 1901, 1919. Irisan itu. Ini adalah irisan kesengsaraan, memunculkan dua perilaku pasrah.
wong cilik sing pasrah wis. Makanya muncul politik candu. Oh iya. Akhirnya wong candu. Terus Amtenar menikmati kekayaannya lewat penindasan dan menjilat ke atas. Iya. Makanya nanti yang kemarin kan episode saya ngomong ini, kalau kamu jadi politisi menjilat, karena dari situ. Iya. Kalau melihatnya ada nah dua inilah yang kemudian ditentang oleh Pak Cokro. Tidak bisa gini. Kalau ada tadi pertanyaan, terus gimana kok bisa jadi begitu? Latar belakangnya itu satu. Dua, ya ada benarnya sih. Politik balas budi itu kan masuknya ide-ide baru. Yeah. Cara berpikir demokrasi, cara berpikir politik, saintifik yang terukur dan lain-lain masuk ke Indonesia. Ada baiknya. Meskipun begitu ada kegiatan yang melewati batas, potong. Itu sih muncullah intelektual baru. Dan kalau sudah intelektual nggak bisa dikendalikan ya sama Belanda ya. Nah, yang dilupakan oleh Belanda dan mungkin bukan dilupakan ya, karena ini kan proses trial and error baru pasca perang lokal, kemudian jadikan satu. Ini muncul intelektual baru yang ternyata dampaknya lebih besar, gitu ya. Kecerdasannya diasah, pinginnya menjadi antek malah melawan. Itu sih ya, jadi sebenarnya salah lah kalau ngomong 3 model Clifford Gates itu kan priai, santri, abangan. Saya nggak gitu. Kalau priai, santri, abangan ya mentah, Indonesia akan tetap nggak bisa seperti sekarang. Ada yang namanya Eru Cokro. Saya itu membagi 6 representasi sebenarnya. Di buku itu ada. Jadi yang pertama kaum bangsawan dan Amtenar. Yang punya. Kalau sekarang contohnya apa Mas? Biar enak kita bayangkannya bangsawan dan Amtenar itu. Ya, kalau sekarang itu ya mungkin negara dan para anak aparat pemerintah. Aparat pemerintah dan lain-lain ini. Yang kekayaannya nggak berujung itu sudah. Yang kemudian ke luar negeri bingung mau pulang lagi karena masuk KPK. Itu termasuk ini keluarga kerajaan yang misalnya kalau Amtenar itu sama kalau pegawai pemerintah yang levelnya di bawah tapi sampai punya harta triliunan itu termasuk Amtenar apa bangsawan itu Mas? Nah itu nanti ada ada lagi sebenarnya. Kalau pegawai pemerintah tetap Amtenar ya. Tapi nanti ada saudagar. Itu representasi yang lain. Representasi kelima. Representasi pertama itu pokoknya keluarga kerajaan, kesultanan, dan tukang injak-injak, tukang tagih pajak, tukang gawe APBN kemudian menghancurkan negaranya sendiri dengan dimakan. Nah itu Amtenar ini. Nah yang kedua. Masuk itu Mas. Masuk ya. Nah, para kiai istana. Nah, tadi kan keluarga istana nih, dan seluruh menteri-menterinya nih, ada kiai istana. Itu ada ya kiai istana. Penjilat-penjilat kiai ini, tapi ngajari macam-macam kiai yang ada di istana. Yang ketiga, kiai yang di luar istana, yang biasa, dia tidak terlalu suka dengan kegaduhan. Ya kayak Gus Dur sebelum masuk istana, makanya dia masuk istana tuh hanya kerasan 2 tahun karena dia biasa di luar gitu ya. Nah, ini bukan ekosistemnya. Bukan ekosistemnya karena kejahatan ada di situ. Nah ini ketiga. Nah yang keempat adalah orang awam. Orang awam. Tapi dia muridnya kiai, santri. Yang kelima kayaknya. Nah yang kelima ini orang awam yang orang miskin, nggak santri, nggak apa, tapi ada yang saudagar, ada yang petani. Nah ini candala, sudra dan lain-lain itu yang kalau pakai ini. Nah, Pak Cokro itu kan sebenarnya harusnya di atas ini nomor 1. Tapi enggak, ternyata ada nomor 6. Malah di nomor 6 itu orang yang kritis, baik keluarga istana, kiai atau apa. Nah, ini yang disebut Eru Cokro ini. Jadi sebenarnya saya melihat itu ada 6 logika
masyarakat kita ini. Nah ini yang tersadarkan karena kritis. Iya. Iya. Ini yang kemudian menggerakkan. Nah dia ngader. Ngader karena dia, makanya Pak Cokro itu kan disebut dengan The Ongkronde Koning van Java ya. Jawa, ya. Jadi Raja Jawa. Raja Jawa, tapi dia Raja Jawa yang tanpa mahkota. Persis seperti Pangeran Diponegoro. Kalau Pangeran Diponegoro pingin jadi raja ya nggak mungkin gitu loh. Makanya kan sekarang ada gitu ya, sudah ngaku Raja Jawa tanpa mahkota tapi pingin masuk ke istana itu gila itu namanya. Eri Cokro nggak begitu. Iya, iya. Eri Cokro itu yang mempengaruhi dunia, membuat perubahan menjadi lebih baik. Iya. Mengkader tapi tidak punya niat untuk niat untuk masuk berkuasa. Ya. Nah, apa itu gejala zaman Mas ya? Kan setelah Pangeran Diponegoro kemudian 70 tahun kemudian 1824, 1924, 100 tahun kemudian. Ya, 100 tahun kemudian. Kalau kita mundur lagi, ya. Nanti mundur lagi Sultan Agung 1624, mundur lagi sampai 1224 Singosari atau 1424, 1524 itu Majapahit. Loh, 100 tahun sekali. Ya. Ini sebentar lagi 2024. Yang muncul itu bukan pemimpin yang itu, tapi Eru Cokronya yang muncul. Yang berada di luar. Fatul Mekai 624. Ya. Rasulullah 100 tahun. Ini tapi perang Badar sih perang. Nanti menangi Fatul Mekah 629 2029. Bisa jadi bisa jadi tidak lo ya. Namanya hitung-hitungan ngawur. Ngono ae. Jadi ternyata lahirnya begitu ya. Jadi tidak hanya seperti yang kita diskusikan tempo hari kan, ini bangsa ini nggak hanya dibesarkan oleh survei, tidak hanya pemimpin itu tidak hanya dipilih berdasarkan survei, tapi harus ada dikader secara pemikiran, ada pendampingnya, kemudian juga secara batin juga diolah, digodok, didampingi lah. Nah, kalau ini enggak. Ini ya Mas ya, kalau sekarang ini kita tarik ke sekarang, kira-kira hal seperti itu masih bisa terjadi atau enggak? Harusnya bisa. Hanya masalahnya ada nggak orang yang mau berkorban melakukan itu? Ini kan urusan urusan nek wingi wis rampung dunia nih. Kemudian dia punya keberanian untuk, karena dia melihat realitas itu yang luar biasa. Pak Cokro kan gitu, ini dunia ini kok hancur-hancurannya. Tapi dia tetap berjuang, tapi dia ngader. Makanya ngadernya itu, coba lihat pemimpin-pemimpin lama itu pasti tulisannya banyak, bukunya banyak. Yang namanya Hamka itu bukunya puluhan. Yang namanya Soekarno itu di bawah bendera revolusi tebeli, rong cilik. Sekarang, ayo mana pemimpin kita yang bisa menulis? Mesti ghostwriter. Yang di Twitter caption IG itu juga tulisan Mas. Kalau dikumpulkan banyak itu. Tapi kan cara berpikirnya kan potong-potong. Iya kan? Ya maksudnya karyanya banyak gitu loh ya. Banyak foto, banyak caption. Nah, jadi nggak kalah lah sebetulnya kalau sekarang ya. Cuman kalau kita nggak bisa ngomong grade kualitas yang kalau kelihatan nggak tahu lah, diskusi lain itu. Jangan masuk jurang lah. Makanya waktu itu yang namanya Pak Cokro itu mencontohkan, dia harus menulis buku, dia harus menggerakkan kadernya. Yang namanya yang episode 1-2 kan saya ngomong tuh, Soekarno harus ikut dia karena nggak bisa hanya dikirimi buku, harus itu apa, suasana batin dan fisiknya hadir. Makanya dia sampai ngomong cerminku adalah Cokraminoto. Jadi kalau Mas Yopi lihat Pak Karno ngomong begitu, tulisannya begitu, cerminku adalah Cokraminoto. Berarti jadi, ngomongnya Pak Cokro ya semuanya meledak-ledak. Baik Mas
Jadi kalau kita saat ini mendengar ada seseorang yang mengatakan bahwasanya cerminku adalah seseorang, cerminku adalah dia, mungkin dia adalah cerminan dari refleksi 100 tahun dari Pak Cokro dan Soekarno, gitu ya. Break dulu. Kan Pak Cokro itu melihat melihat Indonesia itu tidak melihat potongan-potongan. Beliau itu kan melihatnya sampai jauh. Ini loh Gen Z tapi yang bukan strawberry. Ya. Mereka bisa sebenarnya. Bisa. Dan ternyata ketika diajak untuk mendiskusikan tentang bangsa ini, mereka nyambung.